Saya ingin membagikan sebuah firman Tuhan pada hari ini buat saudara-saudara semua di tempat ini. Di saat kita sedang melakukan usaha kita sedang berjualan dan ada yang membeli, kita angkat hati kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan kita kesempatan, kita diberikan nafas kehidupan, kita diberkati dengan kita saat kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berkata-kata. Itu semua adalah berkat kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan, hingga Bapak, Mama dan saudara-saudara semua pada hari ini bisa melakukan aktivitas. Di saat kita diberkati oleh Tuhan, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya katakan pada saat ini, di akhir-akhir zaman ini, kita harus serahkan kehidupan kita total sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia kepada kita, sehingga di mana sampai detik ini Tuhan Yesus selalu berdoa buat kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita umat manusia terkadang-kadang dengan egoisnya kita, dengan keemosian kita, sehingga waktu-waktu kita untuk kita melekat kepada Tuhan, kita melupakan kebaikan Tuhan. Di saat kita dihadapi dengan dunia ini yang menawarkan segala apapun, yang dimana Tuhan melihat bahwa anak-anak Tuhan akhir-akhir ini mereka tergiur dengan arus duniawi, sehingga mereka melupakan untuk mereka membangun mesbah Tuhan, untuk mereka melekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat kita dihadapi dengan segala proses masalah, itu bukanlah Tuhan membiarkan kita untuk kita dihadapi dengan ratapan kesedihan, tidak. Tetapi Tuhan memperhatikan kita supaya apa? Supaya karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Di saat kita dihadapi dengan masalah, berbagai masalah apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada hari-hari yang terakhir, pada masa yang sukar, di mana saat anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan, mereka akan lebih diperkuat. Karena apa? Karena waktu kita membangun hubungan intim bersama Tuhan, di saat masa kesukaran itu datang di akhir zaman ini, maka anak-anak Tuhan yang lebih melekat kepada Tuhan, mereka tidak akan goyah. Saya akan bagikan di 2 Timotius 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Karena kita mengatakan bahwa kita mengenal kasih, kita mengenal Yesus, kita mengenal kasih-Nya. Tetapi kalau kita masih membenci saudara kita yang ada di sekeliling kita, Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 4, kalau engkau mengenal kasih-Ku, tetapi engkau tidak mengenal saudara-saudaramu yang ada di sekitarmu, itu adalah pendusta di hadapan-Ku. Apakah saudara-saudara mau di akhir zaman ini Tuhan katakan bahwa engkau adalah pendusta? Kasihilah saudara-saudaramu. Jika engkau mengenal kasih Bapa, di akhir zaman ini perbaharuilah hidup saudara-saudara untuk benar-benar menjadi pelaku firman di akhir zaman. Sebab tanda-tanda kesukaran ini sudah mulai. Dimulainya dari apa? Dari corona, pandemi. Disitulah anak-anak Tuhan diasah. Tuhan melihat apakah saudara-saudara setia kepada Tuhan, mau mengasihi, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menjadi pemfitnah, tidak menjadi pembohong, tidak menjadi pembual, tidak menjadi pemabuk,
tidak menjadi penjudi, tidak menjadi hidup di dalam percabulan. Saya melihat di sini Rotendao adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Saya melihat bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Keinginan dunia yang ditawarkan dunia, sehingga mereka hidup di dalam percabulan, hidup di dalam perzinahan, hidup di dalam keserakahan, hidup di dalam perjudian. Pada saat nanti masa kesukaran itu sudah mulai tiba, anak-anak Tuhan yang tidak melekat kepada Tuhan, dia akan digoyahkan. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia tidak akan goyah pada waktu masa kesukaran itu datang. Mari saudara-saudara, kedatangan Tuhan segera. Dia segera datang. Perbaiki kehidupan saudara-saudara. Perbaharui hubungan saudara-saudara dalam mengasihi satu dengan yang lainnya. Saat ini jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Masih banyak saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Masih ada saudara-saudara kita yang jauh dari. Mari perbaharui hidup saudara-saudara. Amin. Jangan lagi mengikuti apa yang iblis tawarkan. Hidup di dalam percabulan, hidup di dalam perzinahan, hidup di dalam keserakahan, hidup di dalam perjudian. Bertobat. Inilah waktu yang Tuhan kasih kesempatan buat kita semua. Saya bersyukur bisa ada di negeri Rotendao ini. Saya datang bukan hanya dengan keinginan saya di Rotendao ini. Saya bukan asli orang Rotendao, tetapi saya dari negeri Belanda, dan Tuhan utus saya untuk datang ke negeri Rotendao ini. Karena apa? Karena Tuhan sudah melihat banyak sekali anak-anak Tuhan di Rotendao ini. Mereka terhilang dari jalannya Tuhan. Bahkan ada perceraian, karena ada perselingkuhan, ada percabulan di dalam rumah tangga. Tuhan katakan kepada anak-anakku bertobat. Hari itu sangat-sangat dekat. Berikan hidup semua saudara-saudara buat Tuhan, bukan kepada dunia. Karena apa yang ditawarkan dunia itu artinya di api neraka. Hidup bersama Tuhan kekal selamanya. Sebab apa? Tubuh kita ini akan kembali kepada tanah, tetapi jiwa kita, roh kita hidup kekal selamanya. Di saat saudara tidak menyerahkan hidup saudara total sepenuhnya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara berpikir, kemanakah roh saya? Kemanakah jiwa saya? Apakah ke surga ataukah ke neraka? Jika saudara-saudara tidak memberikan total hidup sepenuhnya kembali ke dalam jalannya Tuhan, maka api yang sudah menunggu. Tetapi saat engkau menyerahkan hidupmu total, memberikan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh dan jiwamu hidup kekal selamanya. Karena itu yang sudah dijanjikan Tuhan. Di dalam Amsal 19 ayat 20 dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Mari kita berikan hidup kita total sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan lagi mengikuti apa yang iblis tawarkan untuk menjerumuskan saudara-saudara untuk masuk ke dalam targetnya dia. Tapi biarlah kita serahkan hidup buat Tuhan, masuk ke dalam targetnya Tuhan, yaitu surga. Amin. Langkah yang harus kita ambil untuk Tuhan, yaitu percaya, mengaku dosa, dan bertobat. Di
dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bayangkan saudara-saudara, di sini Anda semua di Rotendao, dan saya lihat di Ukraina dan Rusia, mereka berperang dan mereka tidak tahu mereka harus minta pertolongan kepada siapa. Saat ini saudara-saudara, mari kalian hidup. Saya lihat di sini Rotendao sangat diberkati oleh Tuhan. Air ada, semuanya ada, rempah-rempah ada. Kita lihat bagaimana di Ukraina dan Rusia mereka berperang, rumah mereka hancur, anak-anak tidak tahu bagaimana mereka bertempat tinggal. Tetapi saya lihat di sini anak-anak mereka ada di orang tua mereka dapat tidur dengan enak. Tetapi mereka yang tidak mengenal Tuhan, dengan cara itu semua Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya manusia mengenal akan siapa Yesus dalam hidup mereka. Dan saya melihat dan saya mendengar berita dari kami saya bahwa banyak anak-anak di Ukraina yang bertobat mengenal Yesus, dan mereka menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Karena mereka tahu bahwa hidup ini hanyalah sementara. Dan semua yang ada di dunia ini, semuanya akan lenyap. Dan tidak ada satupun, bahkan pakaian yang ada di tubuh kita, tidak satupun kita bawa saat kedatangan itu sudah tiba. Karena apa? Semua yang ada di dunia ini adalah najis di mata Tuhan. Pakaian yang kami pakai itu semua kotor. Karena itu Tuhan sudah menyediakan jubah yang baru buat kita semua. Mari serahkan hidup semua total kepada Yesus. Amin. Saya minta kepada saudara-saudara, mari serahkan kehidupan saudara-saudara kepada Yesus. Terima Dia. Dia tidak dipungut biaya, tapi Dia menawarkan bagi anak-anak yang mau menerima Yesus. Buka hati buat Tuhan, terima Dia, dan mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berikan hidup total sepenuhnya kepada Yesus. Biarkan Dia yang melakukan segala masalah-masalah kita, sebab kunci jawabannya adalah di tangan Yesus. Saya ajak saudara-saudara untuk bersama-sama berdoa. Bagi yang mau menerima dan membuka hati menerima Yesus, yang saudara-saudara bapak mama yang ada di tempat di mana bapak mama sedang berjualan atau yang sedang membeli, saya percaya bahwa saat Anda berjalan, Anda bukan hanya berjalan tetapi telinga Anda Tuhan bukakan untuk mendengar. Bagi yang membuka hati untuk Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan selamat. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Buka hati, terima Yesus. Amin. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa yang seharusnya dihukum. Akan tetapi saat ini aku percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagiku. Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran-pelanggaranku Tuhan. Ampuni atas segala keegoisanku. Ampuni atas segala keserakahanku Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah mati dan bangkit bagiku. Tuhan Yesus telah naik ke surga, dan sampai detik ini Tuhan Yesus membawa namaku di hadapan Bapa di surga. Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan.
Masuklah dalam hidupku. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam setiap langkahku aku mau mengikuti Yesus dan menjadi anak yang taat dan setia kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah aku dengan darah-Mu Yesus yang suci dan kudus. Dan tuliskanlah namaku di buku kitab kehidupan-Mu yang ada di surga. Aku percaya di dalam nama Yesus aku hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin dan bimbing aku menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Aku serahkan seluruh kehidupanku kepada-Mu Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus, keluarga dan rumah tanggaku dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Aku percaya usahaku dipulihkan oleh Tuhan Yesus.